wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rani Azizah Nikmatus Sobrina dari PGSDC 2022. Kali ini saya akan membawakan mengenai kisi-kisi soal dan penskoran mata kuliah evaluasi pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk membuat soal dan kisi-kisi penskoran, kita harus tahu nih, ada berapa jenis tes. Jenis tes itu ada dua. Yang pertama ada tes sumatif. Tes sumatif adalah jenis penilaian yang dilakukan setelah satu periode pembelajaran. Tujuan utama tes sumatif adalah mengukur pencapaian akhir siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Yang kedua, ada tes formatif. Tes formatif adalah jenis penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran. Tujuannya untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik kepada siswa, juga untuk memperbaiki proses pembelajaran. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis soal itu? Soal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada soal objektif, adalah jenis soal yang memiliki jawaban yang sudah pasti dan hanya ada satu jawaban yang benar. Contohnya pilihan ganda, lalu benar salah, dan menjodohkan. Yang kedua ada jenis soal subjektif. Jenis soal subjektif adalah soal yang dijawab dengan kata-kata mereka sendiri untuk mengukur kemampuan. Bukan hanya kemampuan saja, tapi membuat mereka berpikir secara kritis. Dan juga contohnya adalah uraian atau esai dan isian singkat. Langsung saja kita masuk ke jenis soal yang pertama, yaitu dengan memilih jawaban atau tes objektif. Yang pertama ada kisi-kisi soal dua pilihan. Nah, di sini ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kelas, semester, materi pokok, indikator soal, bentuk soal, dan nomor soal. Untuk mendapatkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kita dapat mencarinya di situs Kemendikbud. Di sana sudah tersedia ada CP, ATP, dan TP-nya. Nah, ini yang pertama kita mengisi kelasnya. Di sini saya mengambil mata pelajaran PPKN di kelas 4. Nah, untuk materi pokoknya itu saya mengambil di bab 4 Negaraku Indonesia. Selanjutnya, ditulis bentuk soalnya, yaitu soal dua pilihan. Itu ditaruh di nomor soal 1. Nah, capaian pembelajarannya ini saya ketik terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya tulis, yaitu capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyajikan berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, budaya di lingkungan sekitarnya. Lalu tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini saya tulis tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, indikator soal. Indikator soal ini pencapaian apa yang dilakukan siswa setelah mengerjakan soalnya. Di sini saya menyangkutkannya, yaitu peserta didik dapat menganalisis faktor yang dapat memperkuat keutuhan Negara Republik Indonesia. Baik, selanjutnya ada soal dan kunci jawabannya. Jadi sebelumnya diberi petunjuk pengerjaannya, seperti bacalah setiap pertanyaan dengan cermat. Kemudian tentukan apakah pertanyaan tersebut benar atau salah. Berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Di sini ada kolom nomor, soal, dan kunci jawaban. Saya sudah menulis yang soal pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara dapat memperkuat persatuan Indonesia, benar atau salah? Lalu kunci jawabannya adalah benar. Ya, selanjutnya ada asesmen atau penskoran. Ada dua kolom, yaitu kriteria jawaban dan skornya. Yang pertama, jika peserta didik memilih jawaban yang benar, maka mendapatkan nilai 1.
Dan jika peserta didik memilih jawaban yang salah, maka mendapatkan skornya 0. Sama seperti soal yang pertama tadi, yang pertama kita menuliskan kelas dan semesternya, yaitu kelas 4 dan semester genap. Dan saya mengambil pada soal kedua ini yaitu pada bab 5, yaitu pola hidup bergotong royong. Jenis soalnya 2 pilihan dan nomor soalnya nomor 2. CP-nya diisi. Setelah CP-nya diisi, selanjutnya ada tujuan pembelajarannya diisi, yaitu peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Indikator soalnya, untuk indikator soalnya yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep gotong royong dan cakupannya. Nah, nomor soal yang kedua diisi dulu. Nah, soal yang kedua yaitu gotong royong hanya dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di desa. Nah, ini seperti indikator soalnya dia sudah mencakup. Kemudian asesmen penilaiannya itu jika dia menjawab 5-5-nya benar, berarti skor maksimalnya adalah 5. Nah, penghitungan skornya itu nilai sama dengan jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100. Nah, jika dia ada 2 soal, berarti dia mendapatkan 2 skor jika jawabannya dua-duanya benar. Ya, selanjutnya ada kisi-kisi soal pilihan ganda. Sama tabelnya ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kelas dan semester, materi pokok, indikator soal, dan bentuk soal. Juga nomor soalnya. Saya mengambil di kelas 4 semester genap, materi pokoknya itu bab 4 negaraku Indonesia. Bentuk soalnya pilihan ganda. Baik, saya salin saja yang dari yang pertama, capaian pembelajarannya. Kemudian tujuan pembelajaran yang saya ambil yaitu, saya ketik dulu. Tujuan pembelajaran yang saya ambil di sini adalah peserta didik dapat menjelaskan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, di sini indikator soalnya peserta didik dapat menjelaskan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, contoh soalnya yaitu 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi seluruh pulau dengan segenap tanah air dan udara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yaitu menunjukkan 1. Keutuhan, A. Wilayah, B. Sumber daya alam, C. Khasanah budaya, D. Sumber daya manusia. Kunci jawabannya adalah A. Selanjutnya saya isi lagi capaian pembelajarannya. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Ini materinya di bab 5 pola hidup bergotong royong. Nah, dan indikator soalnya yaitu peserta didik dapat menganalisis cara membangun dan tim kerjasama dengan benar di soal nomor 2. Untuk soal yang kedua ini saya membuat yaitu 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memiliki tujuan yang sama. 2. Pembagian tugas yang jelas. 3. Keterbukaan dan kejujuran. 4. Toleransi dan gotong royong. Nah, berdasarkan pernyataan di atas,
Cara membangun kerjasama ditunjukkan oleh A, B, C, D. Kunci jawabannya yaitu A. Untuk asesmen penskoran, jika peserta didik memilih jawaban yang benar, maka mendapatkan nilai 1. Dan jika peserta didik memilih jawaban yang salah, mendapatkan nilai 0. Skor maksimalnya ada 2 karena hanya 2 soal. Jika 5 atau 10 berarti mengikuti jumlah soalnya. Jadi cara menghitungnya nilai jumlah skor per skor maksimal dikali 100. Nah, selanjutnya di sini ada kisi-kisi soal menjodohkan. Yang pertama, diisi dulu capaian pembelajarannya, kemudian kelas dan semesternya. Materi pokoknya saya ambil di bab 4 Negaraku Indonesia. Bentuk soalnya menjodohkan di nomor soal 1. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan makna dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian untuk indikator soalnya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk soal nomor 2, CP, TP, dan lain-lainnya diisi dahulu. Karena ini soal menjodohkan, maka bisa dibuat tabel soalnya, atau bisa juga menarik garis lurus untuk digabungkan. Di sini soal yang pertama saya membuat apa arti dari negara kesatuan, dan yang kedua Bhinneka Tunggal Ika adalah. Nah, untuk pilihan jawabannya yaitu yang A, semboyan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Yang B, semua wilayah di Indonesia adalah satu kesatuan yang utuh. Maka kunci jawabannya nomor 1 berjodoh dengan yang B, nomor 2 berjodoh dengan yang A. Nah, untuk penghitungan nilainya yaitu nilai sama dengan jumlah skor per skor maksimum dikali 100. Nah, selanjutnya ada contoh soal dengan mensuplai jawaban atau tes subjektif. Tes subjektif tadi yang dimana kita membuat kata-kata jawabannya sendiri. Contohnya soal uraian dan isian singkat. Nah, ini ada kisi-kisi soal isian singkat atau melengkapi. Setelah kita isi dulu CP, TP, kelasnya, materi pokoknya, dan indikator soalnya. Di sini untuk tujuan pembelajarannya saya yang nomor 1 yaitu peserta dapat menganalisis arti penting keutuhan NKRI. Indikator soalnya, peserta didik dapat menganalisis dampak dari ketidakutuhan negara terhadap keamanan nasional. Nah, untuk soal yang kedua, tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat mengondisikan keadaan di lingkungan dan masyarakat untuk menghasilkan kondisi dan keadaan yang baik. Indikator soalnya, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap negara. Berikut contoh soalnya. Karena ini isian singkat, maka jawabannya tidak lebih seperti ini ya. Contohnya, pertama, NKRI. Jika NKRI tidak utuh, maka negara akan mudah dititik-titik oleh negara lain. Kunci jawabannya adalah dijajah. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan adalah bentuk titik-titik, yaitu bentuk peduli terhadap lingkungan. Kunci jawabannya itu. Pedoman penskorannya yaitu
Jika jawaban benar dan lengkap, maka diberi skor 1, dan jika jawabannya salah, maksudnya tidak sesuai dengan pertanyaan, maka mendapatkan nilai 0. Nah, selanjutnya ada soal uraian terbatas. Soal uraian terbatas adalah pertanyaan yang diarahkan pada hal-hal tertentu atau pembatas tertentu, misalnya berupa ruang lingkup, sudut pandang, dan indikatornya. Baik, di sini untuk materi pokoknya itu di bab 4 Negaraku Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan makna NKRI. Baik, di sini indikator soalnya itu peserta didik dapat mendefinisikan konsep dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kita isi dulu CP, ATP, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua sudah saya isi. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi kebutuhan baik secara individual maupun kolektif. Untuk indikator soalnya, peserta didik dapat membedakan antara kebutuhan individu dan kolektif serta memberikan contohnya masing-masing. Untuk contoh soalnya, yaitu yang pertama, jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kunci jawabannya sudah saya sediakan di sini. Dan yang kedua, apa perbedaan antara kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif? Berikan contohnya. Kunci jawabannya sudah disediakan juga. Nah, kunci jawaban ini dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa dan kedalaman materi yang telah diajarkan. Siswa dapat memberikan jawaban dengan penjelasan yang berbeda, namun benar secara konsep. Nah, maka itu akan dianggap benar, tidak dapat disalahkan. Guru dapat memberikan nilai tambahan jika siswa mampu memberi contoh yang relevan dan spesifik, atau jawabannya lebih lengkap. Asesmen penskorannya yaitu kriteria jawaban tidak menjawab soal maka mendapatkan skor 0. Yang kedua, jawaban sangat singkat, tidak lengkap atau salah maka akan mendapatkan skor 1. Jawaban kurang lengkap, beberapa bagian benar tapi kurang logis atau kurang tepat maka mendapatkan skor 2. Jika jawaban cukup lengkap, sebagian besar benar dan logis menggunakan bahasa yang cukup baik maka akan mendapatkan skor 3. Dan jika jawabannya sangat lengkap, benar, logis, menggunakan bahasa yang baik dan disertai contoh yang relevan dan konkret, maka mendapatkan skor 4. Jadi skor maksimumnya adalah 20 jika semuanya mendapatkan skor 4. Penghitungan nilainya yaitu jumlah skor per skor maksimal dikali 100. Nah, selanjutnya ada kisi-kisi soal uraian objektif. Uraian objektif ini jawabannya sudah ditentukan sehingga penskorannya dapat dilakukan secara objektif. Materi pokok yang saya ambil yaitu bab 4 Negaraku Indonesia, bentuk soalnya uraian, dan nomor 1. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menganalisis inti penting keutuhan NKRI, dan indikator soalnya yaitu peserta didik dapat menunjukkan pemahaman tentang cara berkontribusi dalam menjaga keutuhan NKRI dengan minimal memberikan 3 contoh konkret. Untuk soal yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengondisikan keadaan di lingkungan dan masyarakat untuk menghasilkan kondisi yang lebih baik, yaitu di bab 5 pola hidup bergotong royong. Baik, untuk indikator soalnya yaitu peserta didik dapat melakukan tindakan-tindakan konkret yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Baik, di sini saya sudah memasukkan
Contoh soalnya itu 1. Bagaimana cara kita sebagai warga negara Indonesia dapat berkontribusi dalam menjaga keutuhan NKRI? Jelaskan minimal 3 cara. Soal yang kedua, apa yang dapat kamu lakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih bersih dan nyaman? Jelaskan minimal 3 tindakan yang dapat kamu lakukan. Selanjutnya, kunci jawabannya sudah disediakan. Baik, sebagaimana soal uraian, maka di uraian objektif ini, kunci jawaban dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa tentang kedalaman materi yang telah diajarkan. Siswa dapat memberikan jawaban yang berbeda namun benar dan dapat diberikan nilai tambahan oleh guru. Untuk asesmen penskorannya, jika dia tidak menjawab soal, maka mendapatkan nilai 0. Jika jawabannya singkat, tidak lengkap, dan salah, maka mendapatkan nilai 1. Jika jawabannya kurang lengkap dan beberapa bagian benar, namun tidak logis atau kurang tepat, mendapatkan skor 2. Untuk jawaban cukup lengkap dan sebagian besar benar, logis, dan menggunakan bahasa yang cukup baik, mendapatkan skor 3. Dan untuk jawaban yang sangat lengkap, logis, benar, dan menggunakan bahasa yang baik serta disertai contoh yang konkret dan relevan, maka mendapatkan nilai 4. Skor maksimumnya adalah 20 jika dia mendapatkan semuanya 4 poin atau semua jawabannya benar. Untuk nilainya yaitu nilai sama dengan jumlah skor per skor maksimal dikali 100. Baik, selanjutnya adalah uraian terstruktur. Uraian struktur itu adalah soal yang disusun dalam bentuk pertanyaan yang diarahkan pada hal-hal tertentu atau pembatasan tertentu. Di sini saya masukkan dulu JP dan TP dan lain-lainnya. Untuk soal yang pertama, peserta didik dapat tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperkuat keutuhan NKRI. Indikator soalnya, peserta didik dapat mendefinisikan NKRI, menjelaskan faktor-faktor yang memperkuat keutuhan NKRI dan memberikan contoh konkretnya. Untuk soal yang kedua, tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Indikator soalnya, peserta didik dapat menjelaskan peran penting anggota tim dalam gotong royong dan memberikan contoh konkretnya. Baik, di sini contoh soalnya yang pertama, jelaskan apa yang Anda pahami tentang keutuhan NKRI. Sebutkan dan jelaskan 3 faktor utama yang dapat memperkuat keutuhan NKRI. Berikan contoh di setiap faktornya. Di sini sudah disertai dengan kunci jawabannya. Nah, dan untuk soal yang kedua yaitu sebutkan minimal 3 peran penting anggota tim dalam sebuah gotong royong, serta berikan contoh konkret dari masing-masing peran tersebut. Catatan lagi, untuk uraian terstruktur ini, kunci jawabannya itu disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa dan tingkat yang sudah diajarkan. Siswa dapat memberi jawaban yang lain namun benar dan tidak boleh dianggap salah. Guru dapat memberikan nilai tambahan kepada siswa yang dapat memberikan contoh yang relevan dan spesifik. Pedoman penskorannya yaitu jika dia tidak menjawab mendapatkan nilai 0, jika jawabannya singkat, tidak lengkap, dan salah mendapatkan poin 1, jika jawabannya kurang lengkap dan benar beberapa bagian tapi kurang logis mendapatkan skor 2, jawabannya cukup lengkap, sebagian besar benar, logis, dan menggunakan bahasa yang baik, skornya 3, dan jawaban yang sangat lengkap, logis, benar, dan menggunakan bahasa yang baik dan disertai contoh yang konkret, maka mendapatkan skor 4. Skor maksimalnya 20 jika dia terdapat 5 soal. Jika di sini hanya 2 soal, maka skor maksimalnya adalah 8. Dan penilaiannya yaitu nilai sama dengan jumlah skor per
skor maksimal dikali 100. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.